Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Fedi Suharto OFM, dalam acara Sabda Saban Hari. Permenungan kita akan kita dasarkan pada bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-15, di mana bacaan Injilnya diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi sungai. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapapun bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini kita sedang masuk dalam tatanan new normal. Sebuah tatanan yang merubah hidup kita akibat serangan pandemi yang masih juga belum usai. Dan tata new normal ini memang untuk beberapa orang rasanya ribet sekali. Bagaimana kita harus keluar, selalu harus pakai masker, dan bagaimana memasuki sebuah daerah atau rumah atau juga mall atau toko harus mencuci tangan lebih dahulu. Kemudian juga harus berjaga jarak dengan yang lainnya. Macam-macam protokol kesehatan harus kita ikuti, dan kalau orang merasa itu menjengkelkan, maka yang tadinya ribet menjadi ribut ya, bikin ribut ya, bikin kita marah, bikin kita emosi. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya karena ketakutan, ya dia ikut tapi dengan was-was, dengan gelisah, dengan kekhawatiran, sehingga hidupnya menjadi kaku, mau begini susah, mau begitu takut. Nah, lalu yang ribet-ribet tadi dia membuatnya menjadi semacam jadi robot. Jadi oleh new normal kita bisa yang ribet jadi ribut, yang ribet jadi robot. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik tentu saja bagaimana menjadikan new normal ini juga menjadi new bagi kita, atau pembaharuan diri. Atau yang ribet-ribet tadi membuat kita menjadi kemudian berubah menjadi sesuatu yang baik, ya, tidak ribet, tidak robot, tetapi menjadi reborn, artinya bangkit kembali, lahir kembali dengan tatanan baru, dengan situasi baru, dengan kesadaran yang baru. Perubahan itulah yang kemudian kiranya juga dikehendaki Yesus dalam Injil yang kita dengarkan. Seperti benih itu akan jatuh di tanah yang berbagai macam. Dan benih itu, ya, sabda Allah akan berkembang sesuai dengan tanah yang dia dapati. Tanah yang tipis tentu saja hanya berkembang sebentar. Tanah yang di pinggir jalan bahkan belum sempat berkembang. Tanah yang bersemak duri mungkin sudah berkembang tapi dihimpit oleh semak duri. Hanya di tanah suburlah firman akan bertumbuh dan berkembang. Demikian juga pribadi kita. Pribadi kita dalam menghadapi berbagai situasi tentu akan kemudian berubah-ubah, dan ya ada banyak hal yang bisa terjadi pada diri kita. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita mengolah tanah kita. Kalau kita mendapati diri kita sebagai tanah di pinggir jalan,
bagaimana kita bisa akhirnya menjadikan tanah itu menjadi subur. Yang di batu-batu, bagaimana membuang batu supaya menjadi tanah yang subur. Yang di semak duri, bagaimana membuang semak-semak itu sehingga menjadi tanah yang subur. Karena hanya tanah suburlah yang menghasilkan buah berlipat ganda. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Berapapun jumlahnya, berbuah itu yang kita inginkan dan kita harapkan, dan tentu saja dikehendaki Yesus melalui bacaan yang kita renungkan. Saudara-saudara terkasih, apa pribadi yang digambarkan sebagai tanah di pinggir jalan? Tanah di pinggir jalan menggambarkan keadaan hidup kita, zaman kita sekarang ini, di mana semua serba lewat, serba berlalu. Orang mencari hanya yang baru, orang mencari hanya yang up to date, dan orang tidak sempat untuk berpikir lebih dalam, tidak sempat untuk berefleksi, tidak sempat untuk merenungkan hidupnya. Semuanya serba lewat, mencari yang up to date, diombang-ambingkan oleh gerak zaman yang serba cepat. Lalu muncullah banyak orang-orang yang menjadi korban mode. Mode berubah cepat, dia juga berusaha mengimbangi mode sehingga menjadi korban mode. Juga korban teknologi, ada orang yang menjadi korban teknologi. Setiap kali ada HP baru muncul, dia berusaha untuk mendapatkan HP yang baru, padahal kemampuannya untuk memakai HP itu tidak berkembang juga, sehingga sebenarnya tidak ada gunanya. Punya HP dengan banyak kemampuan, tapi yang dia pakai hanya untuk menelpon, SMS, atau WA saja. Sia-sia. Nah, dalam hidup kita perlu untuk menjadikan hidup kita tidak hanya di pinggir jalan, serba lari lewat, tapi harus kita tarik diri kita untuk lebih ke tengah, mencari tanah yang lebih luas, mencari tanah yang lebih dalam, dengan cara merefleksikan hidup kita, agar kita bisa menemukan yang berharga, yang bernilai, yang bermakna, yang bisa menumbuhkan firman Tuhan untuk berbuah dalam kehidupan kita. Dan tanah yang berbatu-batu adalah orang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan berbagai kekerasan hati, sakit hati, kemudian juga trauma atau macam-macam penyakit batin yang tidak dibersihkan, sehingga itulah yang kemudian menghambat pertumbuhan firman Tuhan. Karena berbenturan dengan sakit hati, berbenturan dengan penyakit kejiwaannya, berbenturan dengan batinnya yang punya akar kepahitan. Maka kita diajak, kalau mau firman berkembang, membersihkan hidup kita dari iri, dengki, dendam, kesumat dengan mengampuni orang. Dari kekhawatiran, dari macam-macam akar kepahitan dengan mengampuni, membersihkan hidup dan batin kita dari kepahitan-kepahitan hidup kita. Dan dengan demikian, firman Allah bisa bertumbuh dalam hidup kita. Dan semak berduri seperti dijelaskan Yesus dalam Injil, itu adalah melambangkan hidup orang yang memang gembira mendapatkan sabda Tuhan, tetapi lalu kekhawatiran-kekhawatiran dunia itu menghimpitnya, sehingga kegembiraan sejati dari sabda Tuhan tidak lagi bertumbuh dan berkembang di dalam hidupnya. Maka mari, dalam menghadapi berbagai masalah di zaman ini, kita menemukan diri kita tanah dengan berbagai keadaan. Tetapi bukan berarti kita harus menyesal atau sedih kalau kita mendapati diri kita seperti tanah di pinggir jalan, atau tanah berbatu-batu, atau tanah bersemak duri. Yang penting adalah kemauan kita untuk berubah, kemauan kita untuk mengolah tanah kita, sehingga lama-kelamaan diri kita menjadi tanah yang subur, yang pasti akan berbuah dan menghasilkan berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.